Purnawirawan. Ya Pak Camat. Purnawirawan COVID-19. Nah, kita kita penjelasannya bagaimana kronologis ataupun ceritanya gitu. Oke, sahabat, saya akan tanyalah langsung ya Pak Camat. Sejak itu sejarah awal ya Pak Camat. Jadi ketika Pak Camat dinyatakan positif itu perjalanan Pak Camat ketika terpapar itu kronologisnya seperti apa? Baik, terima kasih. Mungkin sebagaimana dihimbau pemerintah menjaga 3M, memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan, juga menjauhi kerumunan, memang itu betul yang saya rasakan. Dan memang awalnya dari kerumunan karena berawal dari mungkin bapak saya meninggal dunia di Bandung. Kemudian pada waktu itu saya ke Bandung dan berkumpul semua saudara-saudara, hampir satu kampung berkumpul, dan mungkin kalau istilah Sundanya sering gabung dan sebagainya, mungkin berawal dari situ. Dan kita tidak menyadar bahwa itu mungkin sudah ada seseorang atau mungkin saudara kita yang sudah ada terinfeksi ataupun sudah ada virus coronanya. Kemudian aja setelah saya pulang ke Tasik, ternyata perasaan kok jadi lain gitu. Jadi kepala pusing, badan kok sakit-sakit gitu. Kemudian juga pusing dan lain sebagainya. Dan biasanya saya minum obat yang penahan sakit itu sembuh, kok ini nggak sembuh-sembuh gitu. Sehingga akhirnya saya curiga bahwa mungkin ini apa COVID gitu ya, jangan-jangan. Terus setelah 2 hari di situ saya, Pak, coba saya hidungnya kan Bapak meler terus pakai kayu putih. Ternyata saya tidak mencium aromanya. Wah, itu COVID. Kemudian besoknya ibu saya meninggal. Kemudian saya mau ke Bandung. Di perjalanan mungkin anak saya atau adik saya sudah mengetahui, Pak, jangan dulu ke Bandung. Kemudian anak saya, Pak, jangan dulu ke Bandung, ke rumah aja dulu. Ke rumah saya, ke rumah rehabilitasi. Sampai di rumah, kemudian anak saya memanggil dari tim kesehatan dari SMC dan datang ke rumah. Saya diswab. Hanya perlihatkan PCR itu kan mungkin 5 menit atau 10 menit ada hasilnya. Ternyata saya dengan istri saya positif dua-duanya. Nah, itulah perjalanan saya sehingga terjadi terkonfirmasi COVID-19 karena kan terus terang aja berawal dari kerumunan gitu ya. Saya potong sebentar Pak Camat. Ini setelah dinyatakan positif kan mungkin sedikit ada mempengaruhi terhadap psikologis ya Pak Camat ya. Nah, ketika itu Pak Camat alhamdulillah sampai saat ini selamat lah ya dari COVID tersebut. Upaya apa saja secara mental maupun fisik ataupun medis gimana Pak Camat? Ya, betul. Memang setelah terjadi pemeriksaan bahwa dinyatakan positif, pikiran kita jadi ngedrop gitu ya. Jadi wah, jangan-jangan kita mati karena orang lain saja tidak mau mendekati. Kemudian yang ke rumah juga dari tim medis memakai putih-putih sehingga semua tetangga tahu bahwa itu adalah terkonfirmasi gitu. Kemudian yang kedua juga anak-anak saya juga mengantarkan makanan sampai pagar digantungkan dan pulang lagi gitu. Sehingga pikiran kita ngedrop gitu. Kemudian juga ya kita usahakan ya pikiran jangan sampai ya karena kekhawatiran, kemudian ketenangan dan kesabaran, berusaha sabar karena sabar itu kan awal dari kesembuhan, sedangkan kekhawatiran awal dari penyakit, dan ketenangan sebagian daripada doa kan begitu. Sehingga saya berusaha tenang, berusaha sabar, dan saya terinspirasi ada teman yang mengatakan bahkan dari kesehatan, Pak coba menanyakan gejalanya seperti apa. Saya agak sedikit sesak gitu. Kemudian saya pakai oximeter itu menurun terus. Kemudian coba Pak terapi pakai baca Quran. Saya coba terapi baca Quran. Pas mungkin selama isolasi mandiri mungkin hampir tamat Quran dari awal sampai akhir. Sangat menarik Pak Camat, mohon maaf ini sesuatu baca Quran ini. Iya betul. Karena tadi Pak Camat pernah mengatakan bahwa setelah baca Quran itu kadar oksigen yang mungkin kadar oksigen di tubuh itu bertambah ya. Bertambah jadi naik, kita turun jadi naik lagi gitu. Iya. Karena
itu kan baca Quran bisa mengatur nafas ya. Iya, iya. Artinya dari ayat ke ayat itu kita nahan nafas. Nafas, gitu masuk, tahan lagi, masuk lagi gitu. Jadi tidak ini. Kemudian yang kedua juga pikiran kan jadi tenang. Ya. Pikiran jadi tenang pokoknya. Dengan kita membaca ayat Al-Quran, banyak ibadah, banyak sholat gitu. Karena nggak ada kerjaan lagi kita ya, beribadah, bersih-bersih di rumah dan sebagainya. Sehingga pikiran kita agak tenang gitu. Nah dari situ mungkin kalau saya makanan biasa kok gitu ya. Meskipun ya harus pakai GoFood begitu atau dari anak-anak dikirim gitu. Tapi kalau ibu saya memang istri saya keluar lagi, tapi alhamdulillah dengan semangat terus aja makan. Jadi mungkin kesimpulannya begini ya Bung, cara penyembuhannya. Satu, disiplin ya, mungkin ya Pak Camat. Terus makanan yang baik, banyak gizi atau gimana ya Pak Camat ya. Itu sahabat ya. Sementara mungkin mental harus bagus ya, karena faktor psikologis juga akan mempengaruhi. Jadi PP itu pikiran, makanan, pernapasan. Itu sahabat. Itu. Kemudian juga kalau mungkin di dalam pencegahan 3M itu 3M, yang pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dalam isolasi mandiri juga 3M. Mamam, papa, moyan. Mamam, papa, moyan itu aja gitu. Jadi mamam kita terus makan, papa artinya olahraga kecil lagi. Kemudian juga moyan yang kita berjemur gitu. Itu saja gitu. Oke sahabat, itu adalah pengalaman purnawirawan COVID-19 Pak Camat. Pahlawan sudah berperang sudah berperang. Nah, ini tidak usah Pak. Ini kan sama juga, ini adalah merupakan satu perang ya. Mungkin kita melawan pandemi sehingga menjadi pahlawan. Ya salah satunya Pak Camat ini sebagai pahlawan ketika melawan COVID-nya sendiri, dan pesan ini mudah-mudahan tersampaikan kepada semua. Ya, nah gitu ya Pak Camat. Terima kasih Pak Camat atas penjelasannya. Mungkin ini merupakan edukasi juga buat masyarakat. Mudah-mudahan ini cepat berakhir ya Pak Camat ya. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir dan tidak tertular kepada yang lainnya. Saya aja yang merasakan bagaimana pahit getirnya, merasakan bagaimana melewati masa-masa kritis. Kita berpikir apakah hari ini saya harus mati? Kan berpikirnya begitu. Alhamdulillah itu semua bisa dilewati. Jadi betul bahwa COVID itu ada ya, dan berbahaya. Tinggal kita bagaimana disiplin dan patuh terhadap aturan protokol kesehatannya Pak Camat ya. Oke, terima kasih Pak Camat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bincang-bincang singkat sahabat bersama Pak Camat terkait dengan perjuangannya melawan COVID-19 hingga akhirnya beliau bisa melewati masa kritis yang akhirnya sembuh ya, dan bisa berkumpul kembali bersama kita dan bisa bekerja lagi seperti biasa. Dan ternyata ada kekuatan dahsyat di balik kita berdoa dan membaca ayat suci Al-Quran, sehingga Pak Camat katanya merasa tenang dan imun tubuhnya meningkat ketika ada temannya yang memberikan spirit ya seperti itu, selain berupaya secara medis maupun secara fisik ya. Nah itulah mungkin sahabat apa yang telah disampaikan oleh Pak Camat ini yang sudah terbebas dari COVID-19. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pesan yang bisa